Hai guys, kabar baik dari New Zealand. Semoga kabar kalian baik-baik juga ya. Hari ini kita akan membahas tentang Manaki New Zealand Scholarship yang akan segera dibuka tanggal 1 Februari 2025 minggu depan. Jadi jika kamu tertarik mengetahui segala sesuatu tentang Manaki, ikuti terus, jangan kemana-mana supaya kamu dapat informasi yang komprehensif. Subscribe, like, komen, dan share video aku supaya aku lebih semangat buat video buat kalian. Thank you. Bonus video kali ini saya akan kasih tunjuk teman-teman bagaimana cara assess kualifikasi kamu. Jadi kalau mau ngelamar Manaki itu jangan langsung sibuk gitu kucuk-kucuk nyiapin segala macam, tapi assess dulu kemampuan kamu, kira-kira bisa nggak. Caranya seperti apa? Yuk aku kasih tunjuk ya. Apa itu Manaki New Zealand Scholarship? Ini adalah fully funded atau beasiswa penuh yang diberikan oleh pemerintahan Selandia Baru ke negara-negara yang sedang berkembang. Salah satunya adalah negara Indonesia. Ada dua kategori negara yang diberikan, yakni negara yang ada di Pasifik seperti Fiji, Papua Nugini, Kiribati, Vanuatu, dan lain-lain, dan ke negara-negara Asia seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Laos, Vietnam, dan yang lain-lain. Diberikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat untuk menempuh studi sarjana dan pasca sarjana. Namun untuk negara Indonesia hanya dibuka untuk program master dan PhD. Kapan periode pendaftarannya? Laman Manaki New Zealand Scholarships akan resmi dibuka pada tanggal 1 Februari 2025 pada pukul 00 dan akan ditutup pada tanggal 28 Februari 2025 pukul 12 siang waktu Selandia Baru. Teman-teman harus ketahui sekarang Selandia Baru itu lebih awal 6 jam dibanding waktu Indonesia Barat ya. Target studi akan dimulai pada semester 1 pada tahun depan, yakni di bulan Februari 2026. Tips dari Miss Ita, submit aplikasi kamu 3 atau 5 hari sebelum pendaftarannya ditutup. Kenapa? Karena biasanya mendekati harinya itu sehari atau 2 hari sebelum aplikasi ditutup, itu laman beasiswa Manaki itu suka keras gitu, karena banyak orang yang memasukkan aplikasi secara bersamaan untuk memenuhi deadline-nya. Jadi, for your own good, submit it as early as you can be. Level study untuk Indonesia hanya untuk program master dan PhD S2 dan S3. Dengan target daerah meliputi Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT, Provinsi Sulawesi. Syarat kelayakan, kamu harus berusia minimal 18 tahun ketika kuliah dimulai dan tidak ada maksimal usia, namun prioritas akan diberikan kepada pelamar yang di bawah 40 tahun. Dari segi pengalaman kerja, kamu harus memiliki pengalaman 1 tahun kerja kalau kerja full time dan 2 tahun kerja kalau kerja part time. Di Selandia Baru itu hitungannya full time kalau kamu kerja minimal 30 jam per minggu. Syarat akademiknya apa aja, Miss? Untuk syarat akademik, kamu mengikuti universitas yang kamu tuju. Untuk syarat bahasa Inggrisnya, untuk IELTS, overall bands-nya itu 6,5 dan tidak ada skor yang di bawah 6,0. Kamu juga bisa menyediakan TOEFL IBT dengan skor 91, dengan writing-nya itu skornya 21. PTE akademik yang skornya itu 58 dan tidak ada communicative skills di bawah 50. Kamu juga bisa menyediakan Cambridge Advance, skor 176 dan tidak ada band yang di bawah 169. Untuk jurusan apa aja? Mari kita lihat tabel ini ya. 3 kategori besar jurusan yang kamu pilih, yakni Climate Change and Environment, Disaster Risk Management, dan Food Security and Agriculture. Ada juga Renewable Energy dan Governance. Detailnya bisa lihat di list yang ini. Lalu yang paling menarik untuk dibicarakan adalah cakupan beasiswanya apa
apa aja. Jadi kalau untuk uang kuliahnya disesuaikan dengan biaya kuliah uni. Terus yang kedua, living allowance itu sebesar 615 per minggu. Nah, ini berdasarkan data yang ada di website Massey University yang aku ambil. Kalau mungkin di tempat lain akan berbeda ya. Lalu ada yang namanya biaya establishment sebesar 3.000 New Zealand dollar. Ini adalah untuk membantu kamu kalau pertama datang gitu. Jadi kan harus cari rumah, beli mobil, segala macam kayak gitu. Lalu dikasih juga medical insurance. Jadi selama periode belajar, kalau misalnya master ada yang setahun, 2 tahun, itu disesuaikan dengan lamanya pendidikan kamu. Nah, kalau PhD 3-4 tahun berarti selama itu juga medical insurance itu di cover. Nah, terus ada tutorial course itu sampai 1.000 New Zealand dollar ini kalau perlu bantuan akademik yang berhubungan dengan jurusan kamu dan harus meng-hire orang gitu ngajarin kamu. Lalu mencakup juga biaya traveling dari Indonesia, tiket PP ya, datang dan pergi, termasuk travel insurance-nya juga. Nah, kamu dibelikan juga nanti biaya traveling tiket PP New Zealand Selandia Baru untuk pulang kampung. Kalau misalnya sudah kuliah selama setahun 6 bulan bisa balik dan bisa balik ke Indonesia, kangen sama keluarga kayak gitu, nanti dibelikan tiketnya PP. Terus ada reintegration allowance sebesar 1.000 itu kalau sudah selesai kuliah lalu pengen pulang ke Indonesia. Nah, di sana supaya bisa berintegrasi dengan baik. Ada juga biaya penelitian untuk mahasiswa yang melakukan postgraduate. Institusi mana aja yang bisa menerima Manaaki Scholarship? Ini termasuk di university dan juga Poltek kayak gitu ya. Ini daftar university dan Poltek yang menerima Manaaki New Zealand Scholarship. Sekarang waktunya untuk question and answer. Yang pertama, kuota yang disediakan berapa, Miss? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Nah, jadi setelah aku research selama 70 tahun historinya Manaaki itu, setiap tahunnya itu diberikan 1.100 kuota kepada 120 negara. Untuk Indonesia sendiri berapa? Saya kurang tahu. Jadi kalau mau tahu, mungkin menurut aku ya, teman-teman bisa lihat tuh berapa negara penerima beasiswa, bagiin aja 1.100 bagi banyaknya negara. Tapi mungkin nggak bisa juga begitu karena kemungkinan ada beberapa negara yang dari G2G government itu ada perjanjian bilateral, mereka mungkin mendapatkan lebih banyak kuota. Jadi jawabannya seperti itu, teman-teman bisa simpulkan sendiri ya. Pertanyaan kedua, Miss, ini kan untuk provinsi di bagian timur, ada nggak untuk di Pulau Sumatera atau di Indonesia bagian barat gitu ya? Nah, memang tujuan pemberian Manaaki Scholarship ini ditujukan membantu provinsi-provinsi yang masih tertinggal, terbelakang untuk membangun sumber daya manusia yang ada di sana. Makanya targetnya itu memang spesifik diberikan kepada provinsi-provinsi tersebut. Namun ada satu follower aku yang komen di Instagram, katanya ada juga penerima beasiswa yang tidak berasal dari provinsi bagian timur. Jadi saran aku sih coba aja. Menurut aku, mengapa orang ini bisa dapat gitu? Kemungkinan bisa karena satu atau dua hal. Yang pertama, kemungkinan kuota pelamar beasiswa yang memenuhi syarat dan yang diterima itu dari bagian timur itu kurang. Katakanlah kuotanya ada 100, tapi mungkin yang memenuhi syarat dari sana itu hanya 80. Jadi mungkin ada 20 begitu. Salah satu pemikiran logisnya. Atau yang kedua, mungkin dia
CV-nya itu outstanding dan kemampuan dia menjelaskan di personal statement itu sangat meyakinkan begitu, dan kemungkinan juga dia punya background di jurusan-jurusan yang ditawarkan dan kemampuan akademik dan bahasa Inggris yang bagus gitu. Miss, jurusan matematika, pendidikan bahasa Inggris atau jurusan lain nggak bisa ya Miss, harus jurusan yang ditawarkan? Jawabannya iya, karena sudah ada kerjasama dengan beberapa dengan universitas dan institusi yang saya sampaikan tadi, dan yang disediakan adalah untuk jurusan itu. Dan kenapa jurusan itu aja? Karena itu dianggap jurusan yang akan diperlukan ke depannya. Tips melamar Manaki New Zealand Scholarship dari Miss Ita. Yang pertama, kamu harus menulis personal statement itu yang strong kayak gitu. Jadi kamu harus bisa menjual diri dalam artian menjual skill kamu, menjual kemampuan diri kamu sendiri, sehingga orang yang baca itu convince atau percaya kayak gitu. Dia kok ngerasa ini CV dan personal statementnya itu kuat gitu, jadi punya good feeling gitu yang this is the right candidate gitu. Nah, gimana caranya supaya personal statement kamu outstanding? Itu yang pertama adalah kamu harus susun dia berdasarkan kriteria. Nanti di websitenya itu ada dijelaskan gitu apa yang harus ditulis gitu. Jadi buatin dalam siklus yang alurnya itu harus jelas gitu, harus logis gitu ya. Jadi pertama kayak aku dulu nulisnya kayaknya nama kamu dulu, introduction, habis itu kenapa milih jurusan itu. Jadi dia ada yang penjelasan yang logis antara satu paragraf ke paragraf berikutnya, dia harus nyambung kayak gitu. Lalu yang kedua, kamu harus pakai bahasa Inggris yang baku, yang di proofread gitu. Jangan nanti kontennya udah bagus ya kan, konten personal statementnya, tapi grammarnya acak kadut gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kurang kayak gitu, bisa minta teman untuk proofread yang bisa, atau pakai AI. Tapi kalau pakai AI pun saya sarankan kamu harus cari orang yang memang bisa proofread. Kalau kamu perlu bantuan untuk proofreading, kamu boleh DM aku ya. Tips yang ketiga, harus bikin rencana kerja yang jelas, mempersiapkan diri, ada bikin tabel, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dipersiapkan, kapan deadline-nya, kayak gitu. Jadi usahakan simpan itu di handphone kamu, terus bikin reminder sebelum deadline-nya jatuh, kamu sudah harus melakukan itu. Melakukan sesuatu itu kita harus intentional gitu. Jadi maksudnya jangan sembarang ngelakuin apa aja nggak jelas gitu. Jadi intentional itu kayak kita punya planning, ini ada target deadline-nya segala macem, dan just focus on doing things yang ngarah kayak gitu, semuanya kayak gitu. Jadi kalian itu harus bikin and you work on your planning intentionally gitu. Jadi kalau ada distraction, kita tahu, oops, no, don't do it, come back to the track kayak gitu. Berikutnya saya akan kasih tunjuk teman-teman bagaimana cara akses kualifikasi kamu. Buka internet dan di browser kamu ketik Manaki New Zealand Scholarship. Di website Manaki Tengah itu kamu pilih International Tertiary Students, lalu ini scroll ke bawah ke atas, pilih yang nomor 2 ini, lalu kamu akan melihat ada 6 pertanyaan secara umum. Kalau misalnya kamu sudah memenuhi semua pertanyaan yang ini nih, terus pilih yang age requirement, terus masukin umur berapa. Habis itu nanti kamu akan dibawa ke sini, masukkan email. Selanjutnya jawab semua pertanyaan yang ada di kuesioner ini, seperti dari negara mana, tempat tanggal lahir. Habis itu ditanya, kamu warga negara Indonesia kah? Jawab iya. Kamu ada permanent resident nggak di antara negara ini? Tidak. Terus tanggal 1 Februari 2025, apakah Indonesia menjadi your main country, tinggal di sana nggak gitu. Terus itu member of diplomatic corps, kalau kerja di diplomatik orang tuanya, tanggal 28 Februari 2025 pas pendaftaran tutup,
apakah kamu ada di Indonesia? Pokoknya dijawab aja nih pertanyaan semua. Habis itu tuh ada pertanyaan level tadi yang mau diambil, udah pernah nggak dapat Mana Aki Scholarship? Terakhir di confirm bahwa jawaban kamu ini semuanya benar adanya. Kalau udah, lalu masukin check my eligibility. Habis itu nanti dia kasih tahu congratulations, you're eligible. Terus kamu daftar deh. Mudah kan? Itu dia guys, kupas tuntas Mana Aki New Zealand Scholarship. Kamu semangat sukses ya.